Saudara-saudara, untuk apa kita berada di sini? Melakukan pemberontakan. Melakukan pemberontakan. Betul kita mau memberontak. Demi kita nggak menjadi hantu miskin lagi. Demi anak cucu kita nggak hidup miskin lagi. Serang, serang. Lepaskan panah. Dasar gerombolan pengacau. Bunuh mereka! Huff! 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 Nggak disangka sudah susah payah membentuk pasukan, ternyata tetap kalah. Bos, ini... Ini bukan salah kita, musuh kita yang terlalu kuat, makanya semua senjata kita nggak bisa mengalahkan mereka. Betul, bos, lebih baik kita menyerah saja. Kau meminta kita perang, tapi perang juga butuh uang, sedangkan kita nggak punya uang. Kalau aku punya uang, ngapain memberontak? Bos, tapi... Tanpa uang, bagaimana bisa memberontak? Nggak bisa memberontak tanpa uang. Uang. Mana uang kalian? Bos, kami bertiga justru karena miskin. Kami bertiga hidup bareng, kami mana punya uang. Sepertinya kita ditakdirkan hidup miskin. Oh ya, bos. Anda memiliki darah naga yang dapat menghubungkan 3 alam. Bagaimana kalau suruh cucu Anda bakar uang kertas untuk kita? Silan, itu bisa menghabiskan banyak energinya. Kau ingin aku nggak punya penerus. Kenapa nggak suruh cucu kalian yang bakar uang kertas? Bos. Bos, Anda sudah lupa kalau kami sudah nggak punya penerus. Betul. Sepertinya cuma kau yang bisa bantu, nah. Nak. Astaga, aku terlalu capek lembur. Sampai berhalusinasi. Pak Satya, ini rumahku. Kau menyentuhku seperti ini. Gak takut suamiku tiba-tiba pulang? Kau yang merayuku duluan, kan? Enggak kok. Pak Satya, kau nakal. Suamimu itu benar-benar bodoh. Setiap hari kerja keras buat istri. Siapa sangka istrinya selingkuh denganku? Aku belum menikah dengannya. Apalagi aku nggak mau tidur dengannya. Aku hanya mau tidur denganmu. Gina! Apa yang kau lakukan? Bukannya kerja, kenapa sudah pulang? Setiap hari aku kerja keras cari uang, membelikanmu rumah, membelikanmu tas, melarangmu kerja, biar kau santai di rumah. Sudah 3 tahun kita bersama, bahkan aku belum pernah menyentuhmu. Lalu, sekarang kau malah selingkuh dengan pria itu. Kalau tubuhmu segagah Kak Satya, aku mau tidur denganmu sejak lama. Ryan, kau mau ngapain? Aku peringatkan, kalau kau berani pukul Kak Satya, aku akan mengoyak wajahmu. Sampai sekarang kau masih membelanya? Mau apa kau pria bodoh? Berani memukulku? Sini, coba pukul di sini. Kak Satya dia nggak mati kan? Tenang, belum mati kok. Mati pun juga nggak masalah. Tenang, kakakku itu gangster. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya mau bagaimana lagi? Karena ingin sesuatu yang seru, kita lanjutkan sampai selesai. Nak, ini aku kakekmu. Bakar uang kertas untukku. Kakek! Ini mimpi, pasti cuma mimpi. Aku harus bangun.
Bukan mimpi, apa aku sudah mati setelah dipukul Satya? Kakek, aku sudah mati. Mati secara konyol. Keluarga Latif sudah nggak punya penerus. Omong sembarangan. Siapa bilang kau sudah mati? Ini alam penyucian. Berdirilah. Hahaha. Nah, kau nggak terkejut melihat kakek. Kakek, sejak kapan kakek pindah alam? Alam penyucian merupakan alam perbatasan hidup dan mati. Kau belum mati kok. Aku memakai 1/2 liter darah naga untuk memanggilmu. Darah naga? Betul. Itu warisan darah yang dimiliki keluarga Latif. Kali ini kakek mau memberitahumu bahwa kakek mau menyatukan alam roh. Kakek butuh uang, jadi bakarlah uang kertas buat kakek begitu kau kembali. Baiklah. Ini alat komunikasi dua alam. Fungsinya sama seperti ponsel. Bisa menghubungkan dua alam. Bawa alat ini pulang, cepat bakar uang kertas buat kakek. Setelah kakek jadi raja alam roh, kau akan jadi putra mahkota. Baiklah. Kakek. 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 Ngapain masih di sini? Cepat pulang. Kakek? Alam penyucian? Bakar uang kertas? Kakek, ini uangnya. Tapi mengenai aku diangkat jadi putra mahkota, mending nggak usah. Aku kirim uang dulu buat kakek, terima ya, pakai sepuasnya, nggak usah berhemat. Meski cucumu bukan orang hebat, aku masih mampu bakar uang kertas buat kakek. Kalau kakek sudah hidup enak di alam sana, jangan lupakan cucumu ini, ya. Doakan supaya aku menang lotre dan menjadi orang sukses. Uang datang! Uang datang! Aku mau! Banyak sekali! Banyak sekali! Kita kaya! Kita kaya! Tuan Muda benar-benar kirim uang. Ryan hanya manusia biasa. Mengirimkan uang sebanyak ini sekaligus, energinya bisa terkuras banyak dan mengganggu kesehatannya. Dion, semua uang ini cukup untuk 100.000 pasukan bertahan berapa lama? Meski ada 1 juta pasukan, uang ini cukup untuk 6 bulan. Kita kaya, Tuan. Segera rekrut prajurit, aku ingin memperkuat pasukan lalu menaklukkan seluruh alam roh. Tuan Perkasa, Tuan hebat! Tuan Perkasa, Tuan hebat! Cucuku bakar uang kertas sebanyak ini. Aku akan hadiahkan pil ajaib untuknya. Jangan-jangan aku sedang sakit. Padahal hanya bakar sedikit uang kertas. Tubuhku rasanya lelah sekali. Entah apakah. Kakek sudah terima uang yang kuberikan? Jangan-jangan uangnya kurang? Kakek. Hahaha, nak kakek sudah terima uangnya, kakek sangat puas. Maaf merepotkanmu. Nggak apa-apa, ini bentuk baktiku kepada kakek. Kau memang cucuku yang baik. Kakek sudah punya uang sekarang, jadi kakek mau kasih kau hadiah. Hadiah? Di mana? Apa ini? Itu pil 9 naga. Kakek beli pil itu seharga 5 juta tael perak, lalu dikirim melalui teleportasi 2 alam. Dengan meminum pil itu, kamu bisa memiliki stamina tinggi dan tubuh yang sangat kuat. Benarkah? Tunggu dulu. Minggir sana. Aduh, ini gawat. Tuan, pil 9 naga itu sangat berbahaya. Butuh energi tubuh yang seimbang. Baru terasa khasiatnya. Kalau enggak, efek pil itu bisa membahayakan nyawanya. Betul.
Kakek, kau ingin mencelakaiku. Aku baru dikhianati pacarku. Belum sempat balas dendam. Masa aku mati duluan? Dion, cepat suruh Vina dan Foni ke sana. Tuan Vina dan Foni sedang patroli di luar. Percuma memanggil mereka sekarang. Betul. Ini, lalu bagaimana dong? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tuan, Tuan, saya punya cicit perempuan. Dia termasuk gadis terhebat di Provinsi Alana. Entah apakah cicit saya diperbolehkan untuk melayani tuan muda. Cantik enggak? aduh, berhentilah mengobrol. Cepat tolong aku. Di mana dia? Nak, ambillah. Hei, kenapa diam saja? Cepat pergi. Keselamatanmu yang utama. Baiklah, aku dikerjai habis-habisan. Erin, kau nggak tahu kan aku masukkan obat bius ke dalam minumanmu. Kau licik. Mau dibilang licik juga terserah sekarang. Kau memang belum jadi milikku, tapi apapun yang kuinginkan pasti bisa kudapatkan. Lepaskan aku. Menurut saja. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Santoso nggak akan mengampunimu. Lepaskan aku. Terus terang, tahu nggak siapa yang masukkan obat biusnya? Ibu tirimu. Keluargamu sangat ingin mendekati keluarga Kumara. Lepaskan aku. Siapa kau? Pergi sana. Oh, Kak, maafkan aku. Maafkan aku. Aku salah masuk kamar. Tolong aku. Tolong aku. Lepaskan aku. Tolong. Dia mau melecehkanku. Tolong aku. Nggak boleh. Kalau terus bersikap pengecut seperti ini, aku nggak bisa. Lepaskan wanita itu. Kau cari mati, ya? Tanganku. Rasakan ini. Jangan mendekat. Enyah kau. Lihat saja nanti. Aku pasti membalasmu. Tolong aku. Aku. Bukan maksudku menyalahkanmu. Maafkan aku. Kemarin memang salahku. Aku pasti tanggung jawab. Tanggung jawab? Memangnya kau siapa? Sudah terlanjur begini. Aku pakai taktik ini untuk membalas mereka.
Siapa namamu? Ryan Latif. Sudah menikah belum? Belum. Bagus, karena kau bilang mau tanggung jawab, besok datanglah melamarku ke rumah keluarga Santoso. Nggak mau? Oh, bukan. Aku mau. Saldo kartu ini sebesar 4 miliar. Sebagai pacarku, pakaianmu nggak boleh jelek. Ambil uang ini untuk beli pakaian baru. Tunggu. Berarti aku sudah nggak berjaga lagi. Percuma aku menjaga diri selama 30 tahun. Tapi khasiat pil 9 naga pemberian kakek sangat ampuh. Astaga, khasiat pil itu benar-benar hebat. Terima kasih, kakek. Kedepannya, aku akan banyak berbakti padamu. Setiap hari aku bakar uang kertas. Aku bakar uang kertas lebih banyak. Gina Satya. Semua yang kalian perbuat padaku, pasti akan kubalas berkali-kali lipat. Kak Satya, kemajuanku hari ini besar nggak? Besar ya. Pacarmu yang nggak berguna itu makin nggak pantas untukmu. Ngapain mengungkit pria lemah itu? Lain kali kita bermesraan di rumahmu, sedangkan suruh pacarmu yang nggak berguna itu jaga pintu saja. Bagaimana? Ih, menyebalkan. Gina, oh, aku pikir siapa? Ternyata kau brengsek. Kenapa? Kau suka diselingkuhi, ya? Bukankah kau bilang aku lemah? Hari ini aku datang bukan untuk membuktikan seberapa kuat diriku. Aku hanya ingin memberitahu kalian, semua penghinaan kalian pasti akan kubalas. Memangnya kita sudah menikah? Belum, kan? Karena belum menikah, aku mau pacaran dengan siapa? Itu bukan urusanmu. Aku menyukai Kak Alvin. Kak Alvin jauh lebih kuat. Aku kagum karena kau berani datang ke sini, tapi tempat gym ini bukan tempat yang bisa kau keluar masuk sesuka hati. Jadi aku kasih 2 pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf pada semua orang di sini. Kedua, Cukup 2 saja. Cari mati kau. Aku lumpuh. Serang dia. Ryan, kau keren. Kasar sekali sih. Tapi aku suka. Lepaskan bajumu. Di sini? Ya, di sini. Di sini banyak orang rasanya nggak pantas. Lepas di rumah saja ya. Aku akan pakai stocking hitam untukmu. Stocking hitam? Siapa yang sudi lihat stocking hitammu? Aku minta kau kembalikan semua barang yang dulu pernah kubelikan, baju, sepatu, tas, dan cincinmu. Ryan, kau gila ya? Aku memang gila. Tapi bukankah wajar aku meminta kembali? Semua barang milikku? Semua ini kau berikan secara sukarela padaku. Aku nggak akan mengembalikannya. Kau benar-benar nggak tahu malu. Aku menyesal. Kakek-kakek, nggak diragukan lagi kau memang kakekku. Pil pemberian kakek sangat berkhasiat.
Aku kasih 1 kardus uang kertas sebagai bentuk terima kasihku. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang asal mengikutiku, kalian semua akan hidup enak. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tuan hebat. Tuan hebat. Semua berkat Tuan Muda. Kalau enggak, kita enggak bakal makan kenyang. Bahkan enggak mampu beli baju. Semangat pasukan saat ini tinggi, rencana kita pasti berhasil. Tuan Muda kirim uang lagi. Uang. Banyak sekali. Aku mau. Kita benar-benar jadi kaya raya kali ini. Apa uang ini enggak kebanyakan ya? Ya, memang kebanyakan. Cucuku itu berbakti sekali, benar-benar anak berbakti. Nah, kau kirim uang sebanyak ini buat kakek, tubuhmu nggak apa-apa. Semua berkat pil 9 naga pemberian kakek benar-benar berkhasiat. Syukurlah kalau berkhasiat, kau memang cucuku yang baik. Nak, aku mau tanya, kau mau istri enggak? Kakek baru mengadopsi 2 orang gadis, mereka sangat cantik. Kujadikan istrimu, ya. Nggak perlu, kakek. Buat kakek saja. Aku besok pergi melamar ke keluarga Santoso. Putri keluarga Santoso untuk cadangan saat kondisi mendesak saja, dia nggak termasuk hitungan. Jangan, kakek dia sudah keperjakaan yang kujaga bertahun-tahun. Selain itu dia sangat cantik. Aku sudah janji untuk menikahinya. Nggak masalah, kau nikahi semuanya. Kau mau melamar wanita, kakek yang bantu urus. Kau adalah cucu Hendra Latif, makanya nggak boleh memalukan saat melamar besok. Begini saja, kakek akan kasih hadiah mahar, nanti kakek suruh Vina dan Foni yang mengantar hadiah itu. Tunggu dulu. Kakek, Sudah dulu, ya. Hormat pada Tuan Muda. Tuan menyuruh kami. Antar hadiah. Antar hadiah. Adik cucuku mau melamar cicitmu, kau nggak keberatan, kan? Oh, enggak. Cicit saya dilamar oleh cucu Tuan merupakan suatu kehormatan. Justru itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Baguslah kalau kau setuju. Aku beri kau kesempatan masuk ke dalam mimpi, beritahu keluargamu, besok cucuku pergi melamar ke rumah keluarga Santoso, sambut cucuku dengan baik. Kalau enggak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Hari ini, pertama, memberi penghormatan pada leluhur keluarga Santoso. Kedua, semalam lewat mimpi, leluhur memberitahuku, hari ini ada seorang pria hebat akan datang melamar ke rumah keluarga Santoso. Kakek, apa itu benar? Kebetulan hari ini pacarku datang melamar ke rumah keluarga Santoso. Benarkah? Benar, dia adalah tuan muda keluarga Atmaja dari Provinsi Alana, Kevin Atmaja. Bagus, bagus. Benar-benar bagus. Leluhur mengatakan di dalam mimpi, pria itu berasal dari keluarga terhormat, jadi kita diminta untuk memperlakukannya dengan baik. Nggak disangka, ternyata orang itu adalah tuan muda Kevin. Leluhur melindungi keluarga Santoso. Erin, sekarang Fanny berjasa besar untuk keluarga Santoso. Posisimu sebagai CEO grup Santoso serahkan pada Fanny saja. Apa alasannya kakek? Grup Santoso bisa sukses seperti sekarang. Semua berkat usahaku. Kenapa seenaknya diserahkan padanya? Aku nggak setuju. Sebagai cucu grup Santoso, kau harus memikirkan kepentingan keluarga. Demi keluarga Santoso, sekarang Fanny telah menemukan pacar kaya raya, yaitu keluarga Atmaja. Sedikit keuntungan dari mereka sudah membuat kita kaya raya. Kak Erin, kau boleh meragukan kemampuanku, tapi kau nggak boleh meragukan mimpi leluhur. Mungkinkah kau meragukan leluhur keluarga Santoso? Tapi pria itu belum datang melamar. Tuan, di luar ada seorang pria bernama Ryan Latif. Katanya mau datang melamar. Ryan? Nggak disangka, dia sungguhan datang. Kakek, ini benar-benar kebetulan. Pacarku juga datang melamar hari ini. Sepertinya orang terhormat itu belum tentu adalah tuan muda Kevin. Cukup, suruh dia masuk. Nanti kita lihat apa dia orangnya.
Kakak, jangan bilang dialah pacarmu, penampilannya agak lusuh. Gak semua orang boleh masuk sembarangan ke rumah keluarga Santoso. Aduh, gawat. Leluhur nggak menyebut nama pria itu, tapi dilihat dari penampilan lusuhnya, sepertinya bukan dia orangnya. Sudahlah, selidiki dulu asal-usulnya. Kau yang namanya Ryan, Betul, mau melamar siapa? aku mau melamar dia. Kak Erin, pacarmu kok nggak tahu namamu sih? Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada pandangan pertama? Menurutku, kau ini nggak mau menyerahkan posisimu sebagai CEO, makanya cari orang buat menyamar jadi pacarmu. Sayangnya, dia pengemis. Erin, kau sudah keterlaluan. Enggak kok, lagi pula. Dia juga datang untuk melamarku, benar kan? Melamar? Sepanjang hidupku, aku belum pernah lihat pria datang melamar dengan tangan kosong. Hei, bukankah kemarin aku sudah kasih uang buat beli baju? Kenapa pakaianmu lusuh begini? Kau belum jadi istriku. Sebagai pria sejati, aku nggak mau pakai uang wanita. Apa itu? Tuan, aku bawa maharnya. Ini benar-benar konyol. Sepanjang hidupku, aku belum pernah lihat ada kasih mahar seperti ini. Apa masalahnya? Mahar itu tanda ketulusan, nggak harus mahal. Tanda ketulusan? Baiklah, aku akan tunjukkan tanda ketulusan itu seperti apa. Tuan Muda Kevin datang. Cepat suruh dia masuk. Tuan Kevin, kau sudah datang. Tuan, aku datang untuk... Kau datang untuk melamar ya? Betul, aku datang untuk melamar. Hanya saja, karena kesibukan, aku belum menyiapkan mahar yang bagus. Sebuah properti senilai 60 miliar, satu kotak perhiasan, dan akar ginseng berumur 300 tahun. Mohon diterima mahar nggak seberapa ini. Baiklah. Kau memang calon menantu keluarga Santoso yang baik. Gawat. Calon lain memberikan mahar lebih mahal. Semahal apapun mahar dari kakek, nggak semahal punya mereka. Gawat, ini memalukan. Hei, katanya kau bawa mahar. Kenapa belum dikeluarkan? Sudahlah. Jangan memperpanjang masalah. Ambil saja posisi CEO, tapi jangan memojokkan dia. Kakak bilang begitu, seolah aku yang memaksamu. Bagaimana kalau kita lihat bersama-sama barang mahal apa yang dibawa oleh pacar Kak Erin? Aduh, Kau, maaf kakak, aku nggak sengaja menjatuhkan hadiah yang kau bawa. Kau nggak menyalahkanku, kan? Fanny! Nggak masalah, aku ganti. Oh, cuma giok emas. Di toko barang antik, giok ini harganya jutaan, kan? Aku kasih kau 2 juta. Bawa batu murahan ini dan cepat enyah dari sini. Kau buta ya? Siapa bilang ini batu murahan? Itu segel giok. Kalau keluarga Santoso nggak suka, aku batal. Menikah. Segel giok? Kakek, ini pertama kalinya aku lihat ada orang melamar kasih mahar seperti ini. Penny, jangan kelewatan. Kelewatan? Sekalipun tindakanku kelewatan. Terus kenapa? Kau sendiri memilih pria sembarangan. Masih berani mengkritikku? segel giok? Ini segel giok asli. Segel giok asli? Di dalam sejarah ada banyak segel giok. Sekalipun ini asli, nilainya nggak seberapa. Ini bukan masalah nilainya, tapi ada tulisan di segel giok ini. Ada tulisan? Bukankah wajar ada tulisan di segel giok? Tapi tulisannya berbunyi, terima mandat dari langit. Panjang umur dan berjaya. Ini adalah segel giok kerajaan. Segel giok. Ini segel giok asli. Kakek, meski segel giok kerajaan ini adalah barang antik asli, harganya cuma jutaan, buat apa bereaksi seheboh itu? Cukup, kau nggak paham. Sebenarnya kau tahu nggak nilai segel giok kerajaan ini? Nggak tahu, bukankah itu cuma batu giok murahan?
Baiklah, sekarang aku tanya, antara lukisan Mona Lisa dan segel giok kerajaan ini, mana yang lebih mahal? Tentu lukisan Mona Lisa. Lukisan mahakarya itu sekarang harganya ratusan triliun. Bodoh. Go! Aku akan memberitahumu. Bahkan tisu yang dicap segel ini, harganya lebih mahal dari lukisan Mona Lisa. Kalau aku menemukan lukisan Mona Lisa, lukisan itu milik negara. Tapi kalau aku menemukan segel giok kerajaan, negara menjadi milikku. Tapi itu cuma batu biasa. Diam, kau tahu apa? Kau tahu nggak, kalau aku mati dengan membawa segel ini, ribuan tahun kemudian, sejarah akan mencatatku sebagai apa? Sejarah akan mencatatku sebagai raja. Kakek, perlihatkan segel giok kerajaan itu. Kau mau apa? Tanpa seizinku, nggak ada yang boleh pegang. Segel giok kerajaan? Ternyata kakek menghadiahkanku segel giok kerajaan. Ini terlalu berharga. Kalian benar-benar bodoh. Cuma sebuah barang palsu. Kenapa kalian senang? Tuan Kevin, apa maksudmu? Segel giok ini persis dengan yang digambarkan di dalam kitab-kitab kuno. Mana mungkin ini palsu? Gunakan otak kalian dan pikir baik-baik. Pakaian pemuda ini hanya ratusan ribu? Mana mungkin punya segel giok? Ryan, dari mana kau dapatkan segel giok ini? Itu hadiah dari kakekku. Kakekmu? Siapa namanya? Aku nggak pernah tahu ada kolektor bernama Latif di Provinsi Alana. Kakekku sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi aku nggak bohong, segel ini pemberian kakekku. Pemberian kakeknya? Mungkinkah kakeknya adalah perampok makam? Kapan dia berikan padamu? Itu beberapa hari lalu. Tuan, dari kata-katanya ketahuan dia bohong. Tuan Kevin, apa maksudnya? Dia tadi bilang kakeknya meninggal beberapa tahun lalu. Bagaimana mungkin segel giok kerajaan baru dikasih beberapa hari lalu? Siapa tahu kakeknya memberinya lewat mimpi. Aku cuma tahu ketemu keluarga lewat mimpi. Nggak pernah tahu dikasih hadiah lewat mimpi. Ini membuktikan bahwa segel giok ini adalah barang palsu. Aku? Kau berani memukulku. Ya, aku memukulmu. Nyalimu besar sekali. Pengawal. Cepat kabur. Nggak perlu, cuma beberapa orang saja. Sekalian aku mau menguji kekuatanku. Nggak tahu diri, serang dia. Cuma sebegini doang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau mau apa? Ku peringatkan, terserah kau anggap segel ini palsu, tapi kau nggak boleh menghancurkan barang pemberian kakekku. Baiklah, Tuan keluarga Santoso yang kasar duluan. Kalau begitu, kerjasama keluarga Santoso dan keluarga Atmaja berakhir. Tuan Kevin, tunggu dulu. Tuan Kevin. Kakek, kerjasama keluarga Santoso dan Atmaja bernilai puluhan triliun. Kalau kerjasama berakhir, keluarga Santoso dalam bahaya, kan? Kevin, kau ingin membuatku mati kesal ya? Kakek! Kakek, Nggak menyangka keluargaku akan seberuntung ini. Cicitku berjodoh dengan cucu Tuan Hendra. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Santoso. Kelak aku... Kita bakal jadi satu keluarga. Saat ini Tuan memiliki pasukan kuat dan dana yang besar. Masa dia menyatukan alam roh akan segera tiba. Benar. Ya, yang dikatakan ketiga penasihat militer memang benar. Kalau cicitku menikah dengan cucu Tuan Hendra, itu adalah berkah bagi keluarga Santoso. Kelak, mohon bimbingan dari ketiga penasihat militer. jangan bilang begitu. Ayo minum. Silan kau! Aduh, Tuan, ada masalah apa? Tuan, kesalahan apa yang dilakukan dia? Kesalahannya besar, sangat besar. Aku mau bunuh dia hari ini. Jangan, ampun Tuan, saya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Ada yang mau memfitnah saya, Tuan. Tuan, mending jelaskan dulu sebelum membunuhnya. Kemarin, cucuku pergi melamar ke rumah keluarga Santoso, tapi malah diusir. Apa maksudnya? Bukankah ini sama saja dengan mempermalukan keluarga Latif? Hah? Penasihat militer, cepet. Tolong
Bela aku benar-benar nggak melakukan apa-apa. Tuan, menurut saya kemungkinan ini... Apa? Kau mau membelanya? Bukan. Menurut saya, membunuhnya saja adalah hukuman yang terlalu ringan. Seharusnya bantai keluarganya sampai 9 generasi. Jangan! Bantai! Sampai 10 generasi. Jangan, Tuan. Ampun, Tuan. Apa itu nggak terlalu kejam? Enggak, Tuan. Enggak kejam sama sekali. Coba pikir, Anda akan jadi raja. Kalau membunuh dengan cara semudah ini, mau taruh di mana muka Anda? Baiklah, aku binasakan sampai 10 generasi. Ampun, Tuan begini. Saya sudah mengerti. Pasti karena penjelasan di mimpi kurang jelas. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya mohon, Tuan. Kali ini saya akan katakan dengan jelas. Nggak perlu. Cucuku adalah calon raja di sini. Saat itu tiba, dia bisa dapat wanita manapun. Buat apa menikahi cicitmu? Tuan, cicit saya nggak perlu. Jadi istri sah juga nggak masalah. Yang penting bisa melayani Tuan muda. Saya mohon, Tuan. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan selesaikan masalah ini. Melayani cucuku? Ya benar. Baiklah. Aku beri kesempatan terakhir. Terima kasih, Tuan. Yuda, dasar anak bodoh, kuajar kau nanti. Erin, berlutut. Buat apa berlutut? Kenapa dia masih ada di sini? Patahkan kedua kakinya, lalu usir dia. Nenek, Diam! Kau masih saja membelanya? Ayah, jangan pukul aku. Kumohon, jangan pukul aku, ayah. Ada perlu apa ayah mencariku? Kuhajar kau, anak brengsek. Jangan pukul aku, ayah. Jangan memukulmu. Kalau kau nggak dipukul, mana mungkin kau kapok. Ayah, jangan pukul aku. Kalau ada masalah, katakan saja. Nanti aku bantu selesaikan. Selesaikan? Selesaikan apa, anak? Gara-gara kau, keluarga Santoso hampir binasa. Kau! Ayah, aku tahu salahku. Aduh, ayah. Ayah, aku sudah mengaku salah. Kenapa ayah masih memukulku? Mengaku salah? Apa gunanya mengaku salah? Ku beritahu, kalau hari ini kau nggak merestui Ryan menikah dengan Erin, aku akan menghajarmu sampai mati. Ingat ya, mereka harus menikah. Hah? Ayah, kenapa Erin harus menikah dengan pria miskin itu? Pria miskin? Tuan Ryan terlahir berwibawa seperti raja, bijaksana, dan perkasa. Justru Erin beruntung bisa menikah dengannya. Mengerti nggak? Aku mengerti. Ayah, aku mengerti. Aku mengerti. Nggak bisa. Hari ini aku hajar kau sampai kau kapok. Sampai kau kapok. Jangan pukul aku, ayah. Jangan pukul aku, ayah. Lihatlah, kau membuat kakekmu kesal sampai mengigau begini. Nenek, semua masalah ini gara-gara aku. Aku bersedia terima hukuman. Baiklah. Tuan Alvin, masuklah. Alvin, kenapa kau ada di sini? Nyonya, cucumu Erin menyuruh orang melumpuhkan lenganku. Bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini? Tuan Alvin, mohon jangan marah. Menurutku, bagaimana kalau aku jodohkan Erin denganmu? Benarkah? Aku nggak pernah ingkar janji. Nenek, aku nggak setuju. Nggak setuju? Memangnya kau berhak menolak. Lihat, kau membuat kakekmu marah sampai sekarang belum sadarkan diri. Keluarga Santoso dan Atmaja pecah kongsi. Kau juga menolak menikah. Lalu kau mau apa? Tapi, nggak ada tapi. Keputusan sudah bulat. Malam ini, kau tidur sekamar dengan Tuan Alvin? Aku nggak setuju. Aku mengandung anaknya. Kita kemarin... Kau bilang mau tanggung jawab? Erin, omong apa kau ini? Nenek, aku nggak bohong. Kami sudah lama jatuh cinta dan berjanji sehidup semati. Kau... Nyonya nggak masalah. Aku nggak keberatan. Lagi pula, aku cuma main-main dengannya. Terserah dia hamil atau enggak. Siapa tahu ada maksud tersembunyi. Di balik itu. Baiklah. Yang penting Tuan Alvin nggak keberatan. Aduh Tuan, akhirnya kau bangun. Kau bikin aku takut. Sayang, cepat adakan pernikahan. Sekarang, Ya, sekarang lebih cepat, lebih baik. Mengadakan pernikahan? Keluarga Santoso memang menarik. Kalau begitu, adakan pernikahan. Ya, benar, menikah. Dan tidur sekamar sekarang juga. Kakek, Nggak suka, kau justru beruntung menikah dengannya.
Tapi, Enggak ada tapi. Kau enggak tahu tadi saat kakek enggak sadarkan diri, kakek buyutmu hampir saja membunuh kakekku. Baiklah, aku mau menikah. Tapi masalah ini nggak ada hubungannya dengan Ryan. Jangan mempersulit dia. Siapa bilang enggak ada hubungannya sama dia? Tanpa dia, bagaimana kau bisa menikah? Tuan Ryan, aku mohon, menikahlah dengan cucuku. Jangan-jangan aku nggak pantas. Berdirilah dulu baru bicara. Kakek suruh aku menikah dengannya? Tuan, pikiranmu sedang kacau ya? Bukankah Erin akan dinikahkan denganku? Kenapa malah dinikahkan dengan bocah itu? Sayang, apa kau nggak salah orang Tuan Alvin yang ini? Aku enggak salah orang. Tuan Ryan adalah calon cucu menantuku. Sayang, kau belum tahu. Erin menyuruh orang mematahkan sebelah tangan Tuan Alvin. Makanya Erin harus menikah dengan Tuan Alvin. Biar keluarga Santoso bisa... Diam! Erin cuma boleh menikah dengan Tuan Ryan. Sayang, kau mau kupukul ya? Aku yang berhak ambil keputusan. Masalah lain, aku mau menurutimu. Tapi khusus masalah ini, harus mengikuti perintahku. Kau! Cukup! Keluarga Santoso benar-benar nggak tahu diri. Tuan Alvin, jangan marah. Suamiku baru bangun, jadi kesadarannya belum kembali sepenuhnya. Sudah terlambat. Kalian benar-benar menganggap remeh keluarga Kumara. Bukan, Tuan Alvin. Kalau begitu, utang keluarga Santoso sebesar 2 triliun kepada keluarga Kumara harus dibayar sekarang. kakek, saat ini jangan bertindak impulsif, harusnya mengutamakan kepentingan bersama. Diam! Mana mungkin leluhur kita berbohong? Leluhur. Setelah sekian tahun, memangnya leluhur muncul? Memangnya leluhur bisa bayar utang keluarga Santoso? Tapi, Tapi apa? Jangan percaya sama tahayul, kakek. Baiklah, bukankah kau memilih dia jadi calon suami Erin? Baiklah. Kalau kau bisa bayar utang keluarga Santoso sebesar 2 triliun, aku restui pernikahan kalian. Kalau gagal, Erin harus menikah dengan Tuan Alvin. Tuan, di luar ada 2 wanita yang mengaku sebagai tunangan Ryan. Kau punya tunangan? Nggak punya. Ternyata kau bukan pria baik-baik. Sudah tunangan, tapi berani datang melamar. Kenapa? Kau kira keluarga kami serendah itu? Ini pasti ada kesalahpahaman. Aku nggak punya tunangan kok. cukup. Suruh masuk dulu, baru kita bisa temukan kebenarannya, kan? Suruh masuk. Mereka berdua adalah tunanganmu? Bukan. Mereka berdua. Tujuan kami datang hari ini cuma satu, yaitu membantu Tuan Ryan melamar. Hari ini Tuan meminta kami datang ke sini untuk mengantar mahar berupa 1 koper emas, 1 koper perak, 1 koper perhiasan, dan 1 koper lukisan. Banyak sekali. Wah, banyak sekali barang berharga. Nilainya lebih dari 2 triliun, hampir puluhan triliun. Semua lukisan kuno ini merupakan lukisan yang hilang ribuan tahun lalu. Nilainya sangat tinggi. Ini adalah mahar yang disiapkan Tuan Hendra untuk cucunya. Apa kalian puas? Puas-puas. Hahaha, puas. Bagus. Dengan semua barang berharga ini, kita bisa lunasi utang keluarga Santoso. Selain itu, bisa memperkuat keluarga kita. Kau sampai cari orang untuk bersandiwara. Apa ini nggak berlebihan? Nggak kok. Ini benar-benar hadiah pemberian kakekku. Kau pikir aku bodoh? Kakekmu sudah lama meninggal. Mana mungkin kirim hadiah dari alam roh? Dari mana kau tahu? Sudahlah, bagaimanapun juga Ryan melakukannya karena niat baik. Selagi kakek dan nenek belum menyadarinya, biarkan saja seperti ini. Mengenai masalah utang, pikirkan nanti saja. Nenek jangan terima mahar ini. Jangan diterima. Karena Ryan buktikan kemampuannya, maka pernikahan ini merupakan kehormatan bagi keluarga Santoso. Jangan karena kekayaan ini membuat keluarga kita diremehkan. Betul. Nona-nona, semua mahar ini bawa balik saja. Kita bukan sedang menjual cucu. Selama cucuku bahagia, kami sudah merasa bahagia. Bagus, kalian telah lolos ujian dari Tuan Hendra. Lolos ujian? Ryan itu cucunya Tuan Hendra. Kelak, Ryan yang akan mewarisi alam roh. Kalau keluarga Santoso serakah, nggak hanya pernikahan batal, semua mahar ini juga akan lenyap. Mahar yang banyak itu kok menghilang? Ini
Apa yang terjadi? Jangan khawatir, Tuan Ryan adalah cucu Tuan Hendra. Pernikahan adalah masalah penting. Penasihat militer Fabian telah memilih tanggal pernikahan. Pada hari pernikahan nanti akan diberikan mahar 10 kali lipat agar pesta pernikahan mereka megah. 10 kali lipat? Terlalu sedikit, kalau begitu tambah 10 kali lipat lagi. Pokoknya, pernikahan Tuan Ryan nggak boleh asal-asalan. Kalian harus persiapkan dengan baik. 20 kali lipat itu berarti 20 koper emas. Itu cukup. Baguslah kalau kalian puas. Tuan Alvin, sekarang kau boleh pulang. Keluarga Santoso pasti bayar utang kami pada keluargamu. Hei, pria tua! Kau apa? Kenapa? Kau mau menghadiri pesta pernikahan cucuku? Boleh saja, tapi kau harus kasih angpau, ya. Baiklah. Kalian semua kurang ajar. Siapa itu Tuan Hendra? Siapa yang menikah? Kuperingatkan, kalau kalian nggak kembalikan utang hari ini, aku akan hancurkan keluarga Santoso. Eric, aku mau makan ikan. Tuan Alvin, mohon tunggu sebentar. Pistol? Kalian berdua mau ngapain? Tuan Ryan, selama ada kami, nggak perlu takut. Kalian berdua gila ya? Nggak lihat dia bawa pistol? Pistol cuma senjata api, bukan masalah besar. Minggir! Berusaha mencelakai majikan kami, bersiaplah menanggung akibatnya. Aku suruh kau minggir. Nggak mau. Lumayan. Kau kuat juga. Kalian ini manusia atau hantu? Bukan manusia, tapi juga bukan hantu. Tunggu. Biar aku saja. Coba bunuh aku kalau berani. Aku paling benci diancam. Kakiku! Kau! Gawat, ini bakal jadi masalah besar. Kau nggak apa-apa. Tuan, kau sedang mengkhawatirkan kami. Kau baru saja ditembak, sadar nggak? Nggak apa-apa. Hebat. Ayo pergi. Kemana? Tuan Hendra menikahkan kami denganmu. Surat nikah dan mahar sudah diberikan. Sekarang waktunya masuk kamar. Masuk kamar. Bukan. Tunggu, ada apa? Mau masuk kamar juga? Siapa yang mau sekamar denganmu? Kalau begitu, minggir sana. Jangan cemburu di sini. Nanti Tuan Ryan nggak suka dengan sikapmu. Siapa yang sudi? Aku hanya khawatir keluargaku marah. Baguslah kalau bukan. Kalau mau tidur sekamar, tunggu 3 hari lagi. Mengenai keluarga Kumara, selama ada kami, nggak akan ada yang bisa melukai Tuan Ryan. Ayo, pergi. Hei, Kalian benar-benar pergi? Sayang, kau nggak benar-benar menikahkan Erin dengan pria miskin itu, kan? Aduh, leluhur sudah mengatakan, sekalipun cuma jadi selir, kau menjadi wanita yang beruntung. Erin. Menurutku, latar belakang Tuan Ryan bukan orang sembarangan. Dia pasti orang kaya dan terhormat. Bukankah kau sedang hamil saat itu? Sudahlah, masalah sudah jadi begini. Terpaksa harus selesaikan pelan-pelan. Selesaikan dulu utang pada keluarga Kumara. Beberapa kota tetangga tahu aku punya uang, lalu memintaku bayar uang keamanan. Kalau nggak bayar, kita akan diserang. tuan ini, kita harus berbuat apa? Serang, tentu serang mereka. Serang dengan kejam. Nggak bisa, Tuan. Coba Anda pikir, Tuan. Meski kita punya banyak uang, sayangnya pasukan dan senjata kita belum kuat. Kita pasti kalah. Bagaimana kalau bayar uang keamanan untuk bertahan dulu sementara waktu? Bertahan? Sungguh membuatku frustrasi. Kenapa? Kau memang kakekku. Kau bantu urusan lamaranku dengan sempurna. Bukankah kakek pernah bilang sedang menaklukkan alam roh? Tapi, menurutku, hanya memberi uang itu percuma, jadi aku memberi kakek senjata modern
Bagaimana menurut kakek? Aku belum masuk kamar pengantin. Kenapa tubuhku lemas lagi? Tuan Ryan, Tuan Ryan, Tuan Ryan, Tuan Ryan. Tuan, benda apa ini? Ini senapan. Membunuh musuh dengan senapan demi menjaga dunia. Penasihat militer, bagaimana menurutmu? Senjata itu keren sekali. Keren. Kali ini aku mau lihat, apakah penguasa di kota tetangga masih berani meminta uang keamanan? Ayo, pergi. Tunggu, Tuan. Tuan, meski senjata ini hebat, jumlahnya cuma 1, takutnya kita bisa kalah. Siapa bilang cuma 1? Lihat itu. Banyak sekali. Penasihat militer, ini cukup enggak? Cukup sekali. Kumpulkan pasukan. Kita pergi bayar uang keamanan. Tuan, kita masih tetap bayar? Mana ada yang enggak bayar uang keamanan? Ini Tapi bukan kita yang bayar, melainkan mereka. Tuan, Kalian nggak melakukan apa-apa padaku, kan? Tuan, makanlah ini. Aku makan sendiri. Wangi sekali, apa ini? Obat. Obat apa? Tuan Ryan, kau terlalu lemah. Ini adalah suplemen. lemah? Masih aku lemah? Nggak mungkin, kau pasti salah. Mana mungkin aku lemah? Tubuhku sehat kok. Benarkah? Kalian mau apa? Kami mau buktikan. Kau nggak lemah. Mulai sekarang, wilayah kalian berdua berada di bawah perlindunganku. Serahkan pasukan dan senjata kalian, pajak kita bagi 30-70, nggak masalah kan? 70% terlalu sedikit. Ya, ini nggak adil. 70% bagianku, 30% bagian kalian. Kalian harus mengikuti aturanku. Hendra, kau sudah kelewatan. Jangan kira kau punya senjata ampuh. Kami takut padamu. Ku beritahu, meski harus mati, aku nggak akan setuju. Kalau begitu matilah kau, Dion. Mati kau! Tuan Hendra, aku mengaku salah. Aku benar-benar mengaku salah. Aku mau pembagian 30%. Sudah terlambat. 20% saja. Kelak, keluarga Sanjaya akan tunduk pada Tuan Hendra. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Apa itu nggak merepotkanmu? Nggak merepotkan sedikit pun. Bisa mengabdi pada Tuan adalah suatu kehormatan bagiku. Kau punya putri nggak? Ada, nggak hanya putri. Aku juga punya selir. Tuan, Anda masih kuat seperti dulu. Kalau kau suka, aku akan panggil mereka kemari. Aku sudah setua ini, memangnya masih kuat? Aku sedang pilih selir buat cucuku. Kenapa aku nggak bisa menahan diri? Katanya manusia dan hantu berbeda. Melakukan ini nggak memperpendek umur, kan? Tuan Ryan, terima kasih sudah menerima kami. Tenang saja, kami nggak akan mengganggu hubungan Anda dengan selir lainnya. Tuan Hendra sudah mengatakan bahwa kami adalah selirmu. Ryan! Ryan! Kakek. Ryan, lihatlah kakek lagi ngapain. Tunggu, katanya kakek mau perang. Ryan, kakek terus perang seumur hidup, masa nggak boleh bersenang-senang? Mainkan musik, lalu menari. Baik, Tuan. Kakek, kau nggak takut aku memberitahu nenek?
Bubar. Hahaha, ya. Ryan, kakek baru menguasai wilayah. Pak Roni memberi beberapa wanita untukmu. Nanti kakek suruh mereka menemuimu. Nggak perlu. Pak Roni, Tuan Ryan, pilihlah satu. Aku mohon. Kau nggak sopan sama Tuan Ryan. Halo, Tuan Ryan. pergi sana. Kakek suka dengan senjata yang kau kirim. Hanya saja kakek selalu terima hadiahmu, jadi kakek merasa nggak enak. Katakan kau mau hadiah apa? Nggak perlu, kakek. Yang penting kakek hidup enak di sana, itu sudah cukup bagiku. Kau benar-benar cucuku yang baik. Katakan kau butuh apa? Aku nggak butuh apa-apa di sini, cuma butuh sedikit. Uang. Kakek, bisakah kakek kasih aku uang? Nggak banyak, cuma beberapa triliun. Uang? Menurut aturan alam, kakek nggak bisa kirim uang ke dunia manusia. Ya sudah. Cucumu bisa cari uang sendiri. Kau memang cucuku yang baik. Tekadmu sangat kuat. Pada hari pernikahanmu, kakek akan kasih kejutan besar. Ryan, angkat teleponmu. Ya, baiklah. Halo, Ryan, aku ada di bawah Borneo. Cepat tolong aku. Pak Roni. Cucuku nggak suka para wanitamu. Karena kau sudah nggak berguna lagi. Dion penggal kepalanya. Jangan. Tuan. Tuan Ryan butuh uang? Aku tahu caranya. Jelaskan. Keluargaku berpengaruh di Provinsi Alan. Aku bisa memberitahu keturunanku lewat mimpi untuk memberikan uang kepada Tuan Ryan. Kalau begitu aku mau lihat usahamu. Kalau keturunanmu nggak kasih uang, aku yang akan memenggal kepalamu. Ya, Tuan, tenang saja. Erin, aku nggak sangka. Kau datang sendiri ke sini. Dasar pria keji. Keji? Memang ya, terus kenapa? Ku beritahu, di seluruh Provinsi Alana, keluarga Kumara adalah penguasa. Siapa yang bisa melawanku? Tadi kau hubungi bocah itu, kan? Kau tahu? Tentu aku tahu. Aku memang ingin kau suruh bocah itu datang. Lalu aku akan melecehkanmu tepat di depan matanya. Kau mau apa? Kau mau apa? Lepaskan aku. Kau mau apa? Hentikan! Lepaskan dia, lalu lawan aku. Kau yang bernama Ryan, kan? Aku sudah selidiki latar belakangmu. Pacarmu selingkuh, kakekmu meninggal beberapa tahun lalu, sementara kau hanyalah seorang pecundang. Memangnya, terus kenapa? Terus kenapa? Ku beritahu, keluarga Kumara berkuasa di Provinsi Alana, sedangkan aku adalah keturunan langsung mereka. Perbedaan di antara kita sangat besar. Jadi, Kenapa kau masih nggak paham? Aku tahu kau jago berkelahi, tapi apa gunanya? Untuk bertahan di dunia ini, kau harus punya kekuasaan. Kau butuh sokongan. Tahu nggak mereka bertiga siapa? siapa? Ahli bela diri. Bisa melawan 10 orang sekaligus. Bawa aku pergi. Mau kabur ya? Memangnya bisa kabur? Aku harus bawa dia pergi. Kau mau apa? Mau menyerangku? Ku beritahu. Aku sudah selidiki latar belakangmu. Kau bukanlah cucu orang hebat. Kau juga nggak punya uang. Aku memang nggak punya uang, sekalipun ada uang. Terus kenapa? Kalau ada uang, bisa berbuat apa saja? Maaf, kalau ada uang memang bisa berbuat apa saja. Kau tahu nggak? Keluarga Santoso utang 2 triliun. Kau tahu 2 triliun itu seberapa banyak? Setara gaji orang miskin ratusan tahun, mustahil didapatkan seumur hidup. Kalau kau menyerangku,
kemungkinan keluarga Santoso akan berlutut dan memohon agar aku menikahi Erin. Ryan, jangan menyinggung keluarga Kumara. Ayo Erin, minumlah 1 gelas arak ini. 1 gelas utang berkurang 20 miliar. 10 gelas utang berkurang 200 miliar. Baik, aku minum. Alvin, kau mau apa lagi? Aku nggak mau apa-apa, hanya ingin memasukkan obat bius ke dalam minumanmu, biar kau ketagihan. Minumlah, segelas setara dengan 20 miliar. Minum 100 kali setara dengan 2 triliun, maka utang keluarga Santoso unas. Kalau nggak minum, bayar utang 2 triliun sekarang juga. Jangan diminum. Tapi aku... Bukankah kau butuh uang? Tenang, aku punya cara. Kau punya cara? Bagaimana caranya kau mengumpulkan uang 2 triliun? Tuan Ryan. Vina, Foni, baguslah kalian datang. Begini, kalian punya uang nggak? Tuan Ryan lupa, ya. Kami nggak bisa bawa uang dari alam roh. Tuan Ryan tenang saja. Orang suruhan Tuan Hendra segera tiba. Aku suka kedua wanita ini. Berapapun harganya, aku beli mereka. Nggak dijual? Kalau begitu, aku rebut mereka. Wah, jago sekali. Terus kenapa? Kau berani memukulku? Aku adalah keturunan... Kau! Ku beritahu, aku paling benci orang kaya yang bodoh. Kalau kaya, terus kenapa? Mentang-mentang kaya, merasa diri hebat. Karena kaya, merasa derajat paling tinggi. Hah? Ryan, cepat pergi. Di luar semuanya keluarga Kumara. Mau kabur? Tuan Theo, sekarang giliranmu. Alvin, hidupmu makin lama makin buruk saja. Bikin malu kaum elit Provinsi Alana. Tuan Theo, lumpuhkan bocah itu. Baiklah. Halo, Kepolisian Provinsi Alana. Ingat baik-baik, dia adalah Tuan Ryan. Tuan Ryan. Mimpi dari leluhur. Terakhir mimpi leluhur 10 tahun lalu. Bu Sonia. Ada apa? Tuan Theo baru saja telepon. Bocah itu bikin ulah apa lagi? Sepertinya ada orang mengacau di bar Borneo. Namanya Ryan Latif. Bu Sonia, haruskah kita ke sana? Ryan Latif? Mungkinkah dia orangnya? Sudah kuhubungi. 3 menit lagi. 3 menit? Polisi akan datang 3 menit lagi. Kita tuduh dia melakukan kejahatan. Meski dia jago berkelahi, juga nggak berdaya. Terima kasih Tuan Theo. Masalah sepele. Antar anak orang kaya, bukankah harus saling bantu? Apalagi cuman orang biasa kayak dia, BIU, itu hal mudah. Oke, Tuan Theo, begitu masalah ini beres, aku transfer 200 miliar ke rekeningmu. Itu mudah. Beberapa wanita kali ini kelihatan lebih kuat daripada sebelumnya. Beberapa mahasiswi sebelumnya nggak bisa bertahan lama, langsung menyerah. Semoga mereka bisa bertahan lebih lama. Tuan Theo, kali ini kau atau aku yang main duluan? Kita bersahabat. Mending main bareng saja. Kau hebat juga. Oke, kalau begitu kita main bareng. Kalian berdua percaya diri sekali. Kenapa Ryan? Kau berani memukulku, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tahu nggak Tuan Theo itu siapa? Kakaknya adalah kepala kepolisian mewakili hukum. Kalau kau berani menyerangnya, itu pelanggaran hukum. Buat apa banyak omong? 3 menit lagi dia ditangkap. Benar, Tuan Theo memang bijaksana. Masalah sepele.
Hanya satu nyawa, sekalipun kubunuh juga nggak masalah. Siapa yang berani menangkapku? Siapa yang berani menangkapku? Masih ada waktu 3 menit, kan? Kau mau apa? Dia berani memukulku? Alvin, dia berani memukulku. Erin, pacarmu bakal kena masalah. Kau minta dipukul ya? Jangan, Ryan. Kau lupa, ya? Dulu, ada orang kaya di Provinsi Alana yang memaki Tuan Theo. Akhirnya Tuan Theo menikamnya sebanyak 36 kali, istri dan anaknya juga dibunuh. Hanya memaki. Ngapain sampai membunuh seluruh keluarganya? Apa itu adil? Adil? Tuan Theo adalah penentu hukumnya. Erin, kau belum sadar juga? Suruh Ryan minta maaf kepada Tuan Theo. Kalau enggak, setelah polisi tiba, mungkin nyawanya enggak bisa selamat. Karena nggak ada yang mau menghukumnya, biar aku saja yang melakukannya. Meski pria brengsek ini dilindungi, terus kenapa? Mungkin nanti dibunuh dan bertemu kakek di alam roh. Ayo pukul. Pukul aku kalau berani. Aku mau lihat seberapa besar nyalimu. Kau benar-benar brengsek. Kejahatanmu nggak termaafkan. Aku akan memukulmu sesuai keinginanmu. Kalau berani lanjut pukul aku. Kalau kau nggak memukulku sampai mati, aku yang akan membunuhmu. Dan seluruh keluargamu. Hentikan. Kurang ajar. Beraninya bikin onar di Provinsi Alana benar-benar nggak tahu aturan. Tangkap mereka! Jangan gegabah. Menentang polisi secara terang-terangan, kau bisa berada dalam masalah besar. Baguslah kalau kau paham. Tuan Theo, maaf terlambat. Maafkan saya, maafkan saya. Dasar nggak berguna! Betul, saya memang nggak berguna. Bocah, aku sangat menyukaimu. Semoga kamu bisa bertahan lama, hati-hati nyawamu malayang. Apa yang kau tertawakan? Tangkap mereka. Kalau enggak, nanti kalian disakiti kakakku. Vina, Foni, bawa Erin pulang dulu. Tuan Ryan, tenang saja. Utusan keluarga Sanjaya akan segera datang. Keluarga Sanjaya? Benar, Tuan Hendra takut kau ditindas. Jadi meminta keluarga Sanjaya melindungimu. Apa aku nggak salah dengar? Aku Theo Sanjaya. Apa ada keluarga Sanjaya lain bisa lawan aku? Bagaimana dengannya? Dia penolong kalian, tahu nggak dia siapa? Dia adalah kakakku. Kalian pikir dia akan menolongku atau kalian? Apa yang kakekku lakukan? Kenapa malah minta bantuan pada keluarga musuh? Entahlah, aku cuma tahu namanya Sanjaya. Keluarga berpengaruh di Provinsi Alana. Betul. Keluarga Sanjaya memang berpengaruh, tapi sayangnya nggak bisa bantu kalian. Kak Sonia, ini aku Alvin, sahabat Tuan Theo. Kak Sonia. Kakakku nggak semudah itu kau dekati, Alvin. Kah, lihatlah, aku dipukul seperti ini. Aku satu-satunya penerus keluarga Sanjaya. Kalau terjadi sesuatu padaku, keluarga Sanjaya nggak punya penerus. Kak, aku nggak salah. Kenapa kau memukulku? Aku buat perhitungan denganmu nanti. Apa Anda yang bernama Ryan? Iya. Kak, ngapain berlutut di depannya? Dia bukan siapa-siapa. Diam! Atas perintah leluhur, keluarga Sanjaya beri hormat pada Tuan Ryan. Tuan Ryan, semoga panjang umur. Tuan Ryan, adik saya cari masalah duluan. Saldo kartu ini berisi 2 triliun. Mohon Tuan Arya demi nama baik keluarga Sanjaya, maafkan kesalahannya. Kak, Tuan Ryan, mohon diterima. Kelak keluarga Sanjaya tunduk pada Anda. Saldo kartu ini berisi 2 triliun? Tuan Ryan, apa ini terlalu sedikit? Kami bisa menambah saldo, tapi beri waktu.
Meski aku suka uang, masalah ini harus ditindak tegas. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Ryan? Kau gila ya? Memangnya dia siapa? Aku adalah penerus keluarga Sanjaya, ngapain minta maaf padanya? Berlutut, minta maaf sekarang. Kah? Minta maaf. Aku tegaskan sekali lagi, ini perintah keluarga. Kalau nggak minta maaf, nanti malam kau bakal dihukum oleh keluarga besar. Maafkan aku. Adikmu telah mencelakai banyak orang, kan? Saya kurang mendidik dia dengan baik. Bikin dia lumpuh. Tapi, Tuan Ryan. Tuan Ryan, adik saya sudah mengaku salah. Kenapa Anda masih menghukumnya? Adikmu telah melakukan kejahatan besar. Masih untung Tuan Ryan hanya menghukumnya. Cepat berterima kasih pada Tuan Ryan. Terima kasih, Tuan Ryan. Pergilah. Gak. Aku jadi cacat. Aku benar-benar jadi cacat. Kenapa nggak melindungiku? Sampai rumah nanti, bagaimana kau jelaskan pada tetua? Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu nggak bisa berbuat apa-apa? Dia bukan siapa-siapa. Masukkan dia ke dalam penjara, dia pasti mati. Mati? Kamu tahu nggak yang melindunginya adalah orang mati? Apa? Keluarga Sanjaya bisa berjaya seperti hari ini berkat leluhur kita jadi penguasa kota di alam roh. Tapi tahu nggak siapa kakeknya di alam roh? Penguasa kota? Bukan. Kakeknya adalah raja. Apa? Raja? Nggak heran dia bisa berbuat seenaknya. Tapi jangan lupa, Kak, keluarga tunanganmu juga penguasa di kota Warda. Baiklah. Aku akan menunjukkan kesetiaan keluarga Sanjaya untuk meminta bantuan keluarga Owen. Alvin, sekarang waktunya membahas utang keluarga Santoso senilai 2 triliun. Tuan Ryan, ternyata kau sehebat ini, kenapa nggak bilang dari awal? Begini, aku memutuskan untuk menghapus utang 2 triliun itu. Abaikan saja. Masa nggak bayar? Tapi aku kebetulan punya uang 2 triliun mau aku bayar hari ini. Nggak usah. Aku mau bayar. Kalau begitu, baiklah, aku terima. Karena utangnya sangat banyak, setiap uang 20 miliar yang ku kembalikan, minumlah segelas arak. Di dalam minuman ini ada obat bius. Benar, ada obat bius. Karena ada obat bius, aku suruh kau minum. Jangan sungkan, minumlah. Jangan, Tuan Ryan. Kau suruh dia minum sebanyak itu, nggak akan terjadi sesuatu padanya, kan? Sekalipun terjadi sesuatu padanya, masih ada orang di sini. Hei, kenapa masih di sini? Cepat pergi. Nanti ada adegan yang nggak boleh kalian lihat. Ayo pergi. Tunggu. Tolong! Ryan, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Nggak apa-apa, ini juga tanggung jawabku. Aku nggak mungkin nggak menolongmu. Soal terima kasih, aku punya ide. Apa itu? Rahasia. Hei, jangan-jangan ingin tidur bareng boleh juga sih. Lagi pula, aku sudahlah terserah dia saja. Apa yang kau katakan itu benar? Raja Wira, semua yang saya katakan itu benar. Entah dari mana Hendra, si pengkhianat itu, dapat uang sebanyak itu, bahkan memiliki beberapa senjata bagus. Dia memiliki banyak uang? Berapa? Kira-kira 100 triliun tael perak. Selain itu, perak itu berasal dari Bank Semesta. Apa? 100 triliun tael perak? Bank Semesta? Keturunan keluarga Owen memintaku menumpas bandit. Nggak disangka, bandit itu punya uang sebanyak itu. Ini berkah bagi keluarga Owen. Kelak, keluarga Sanjaya akan bergantung pada keluarga Owen. Baiklah. Aku akan memimpin 100.000 pasukan. Enggak, 200.000 pasukan. Untuk membunuh si bandit Hendra. Hantu miskin itu enggak pantas berada di alam roh.
Silan, segera kerahkan pasukan. Jangan, Tuan. Meski pengkhianatan Pak Roni sangat keji, dia telah berkomplot dengan Raja Wira. Kekuatan yang nggak boleh diremehkan. Sekarang dia punya 200.000 pasukan. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Betul, ya. Waktu aku memberontak, aku nggak mau dikendalikan siapapun. Sekarang masa aku diam saja melihat mereka bertindak sewenang-wenang, membiarkan mereka menyerangku, membiarkan mereka memberontak melawanku. Tuan, saat ini dari segi kekuatan, kita masih kalah jauh. Lebih baik kita memperkuat pasukan dulu. Kekuatan. Aku berdiri di sini adalah kekuatan yang mereka takuti. Aku nggak peduli dengan Pak Roni dan Raja Wirasilan itu. Aku pasti akan membunuh mereka. Sampai mayat mereka nggak bisa dikenali. Ayo, kita serang. Serang! Kakek. Apa-apa, Mili? Jangan-jangan Ryan sakit mental? Siapa kakek yang dia maksud? Bukankah kakeknya sudah wafat? Jangan-jangan dia mau panggilan video dengan kakeknya? Ryan, tumben kau punya waktu menghubungi kakek. Jangan-jangan ada yang menindasmu. Cepat beritahu kakek. Kakek pasti membelamu. Bukan kakek, aku baik-baik saja. Berkat bantuan kakek, masalah besar bisa terselesaikan dengan baik. Kau adalah cucuku. Tentu aku menyayangimu. Ryan bicara sama siapa? Masa sama hantu? Erin, sapalah kakekku. Mending nggak usah. Takut apa? Ini kakekku. Saat melamarmu, kakekku banyak bantu. Kelak, kau adalah menantu keluarga Latif. Kakekku juga adalah kakekmu. Kau harus ketemu dia. Cepat lihat ke arah kamera. Mungkinkah Ryan sudah gila? Sudahlah, dia sudah bantu aku turuti saja kemauannya. Kalau begitu aku melihat... Lihat ke sini. Kakek. Sapa kakek? Halo kakek. Halo, dia sangat cantik. Ryan, kau pintar memilih calon istri. Ini pertemuan pertama kita, kakek akan kasih hadiah. Ucapkan terima kasih kepada kakek. Aku? Untuk apa? Aduh, lihatlah, aku lupa. Dia nggak bisa lihat kakek. Begini, kau kirimkan giok ini untuk Erin. Ya, kalau nggak ada urusan lain sudah dulu. Ya, aku mau bersiap berperang. Perang? Kakek, kenapa kakek perang setiap hari? Ryan, kau nggak tahu sih. Orang-orang di alam roh adalah leluhur orang-orang di dunia manusia. Tapi sumber daya di alam roh terbatas. Tapi leluhur yang sudah ada ribuan tahun itu berusaha menguasai semua sumber daya sehingga membuat kakek kesulitan. Semuanya leluhur kami di dunia? Ryan, tenang saja. Kakek akan memimpin pasukan untuk menghancurkan kekayaan leluhur kaya itu agar kau bisa hidup enak. Kalau enggak, mereka akan terus memperbudak kita. Ya sudah, kakek mau perang. Ulurkan tanganmu. Ini? Dari mana giok ini? Ini pemberian kakekku. Kau nggak dengar tadi? Dari kakek? Itu artinya giok ini pemberian dari alam roh. Apa giok ini aman? Kau masih belum menikah, beraninya merendahkan pemberian Tuan Hendra. Ku beritahu, giok ini nilainya puluhan triliun di dunia manusia. Puluhan triliun? Ya, ini adalah perhiasan pribadi raja. Itu permata yang bernilai tinggi. Meski nilainya di sini puluhan triliun, nilainya masih rendah. Ini perhiasan pribadi raja. Kau nggak percaya? Perhiasan pribadi raja, ditambah segel giok kerajaan. Jangan-jangan kakeknya Ryan adalah pencuri makam? Nggak boleh, aku harus menasihatinya. Bukan, maksudku adalah, yang kalian lakukan ini nggak melanggar hukum? Tentu, kakeknya Tuan Ryan adalah seorang jenderal. Semua yang dia lakukan pasti mempertaruhkan nyawanya. Ternyata kakeknya adalah pencuri makam. Tunggu! Boleh nggak meninggalkan pekerjaan itu? Kalau sampai ditangkap, kita bisa dapat hukuman berat. Kau takut? Hanya hukuman mati. Apa yang perlu ditakutkan? Semuanya gila. Nggak bisa. Aku harus menasihati Ryan. Jangan, Ryan. Mari kita bujuk kakek untuk meninggalkan pekerjaan itu. Nggak apa-apa, kakekku melakukan hal besar dan hal yang baik. Karena kakek punya rencana besar, aku harus membantunya. Bukankah kakek sedang perang? Bukankah dia sedang membantu rakyat biasa? Kakek, bersiaplah.
Pertarungan kali ini akan lebih seru. Hendra, nggak disangka kau datang ke sini. Kau buru-buru mau mati atau kau mau menyerah. Tapi aku nggak bermaksud membiarkan kau hidup. Sungguh konyol, kali ini aku datang untuk membunuhmu dan menyatukan alam roh. Hendra, lancang kau. Beraninya kau memimpin pasukan ke sini. Cepatlah menyerah. Kalau enggak, Raja Wira akan memusnahkan pasukanmu dan menghancurkan kotamu. Dasar orang enggak berguna. Beraninya menyebut diri sebagai raja. Dasar penjilat, beraninya kau mengkritikku. Aku akan membunuhmu duluan. Tuan, kita harus menggunakan strategi. Jangan bertindak gegabah. Aku nggak peduli. Kalau aku nggak membunuh dia, pengorbanku selama bertahun-tahun ini sia-sia. Meski harus pertaruhkan nyawaku, aku harus bunuh dia. Tuhan, mereka memiliki 200.000 pasukan. Semua perlengkapan perang kita hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Kita harus susun strategi dulu sebelum mengerahkan pasukan. Benar. 200.000 pasukan? Buat apa aku takut sama mereka? Penasihat militer, lihat itu. Tuan, benda apa ini? Kenapa terlihat aneh dan luar biasa? Semuanya terbuat dari besi, ukurannya sangat besar, sungguh menakutkan. Ini namanya bulldozer. Bulldozer? Alat ini memiliki kekuatan yang nggak dimiliki manusia. Orang biasanya menggunakannya untuk membangun jalan. Alat ini bisa untuk membangun kota dan bisa dijadikan sebagai senjata perang. Ternyata sehebat ini. Ya, sangat hebat. Tuan, apa ini? Ini adalah meriam. Meriam? Tuan, alat-alat ini tampak biasa. Kalau di hari biasa, mungkin sangat berguna, tapi apa alat-alat ini berguna untuk berperang? Takut apa? Serang mereka. Alat apa yang dipakai Hendra? Kenapa kelihatan aneh sekali? Nggak tahu. Tapi kecepatannya sangat lambat. Pasti bukan senjata yang hebat. Mungkin cuma besi biasa. Oh, benarkah? Kalau Raja Wira nggak percaya, saya yang akan maju dan memenggal kepalanya. Baik. Siapkan kuda. Hendra, ku bunuh kau! Serang! Ayo serang! Raja Wira, kau sudah kalah. Aku mengaku kalah. Benarkah? Pasukanku sudah kalah. Selamatkan diri dulu, lalu mengatur strategi lagi. Saya telah mengembara. Penyesalan saya adalah belum bertemu dengan pemimpin bijaksana. Saya bersedia menjadi anak angkat dan mengabdi kepada Anda. Wira, berdirilah. Hari ini adalah giliranku. Giliranku, giliranku. Giliranku. Giliranku, giliranku. Tunggu dulu. Bisa nggak kalian tanya pendapatku dulu? Diam. Bagaimana kalau main bareng? Tuan, segera siapkan ritual. Aku mau memberitahu keturunanku. Kali ini aku harus bongkar makam Hendra agar dia jadi arwah gentanyangan, gak akan bisa reinkarnasi selamanya. Baik, Tuan. Satu lagi, segera utus orang untuk memberitahu 28 penguasa wilayah bahwa Hendra ingin jadi raja. Rencananya harus digagalkan. Minta bantuan 28 penguasa wilayah untuk segera mengerahkan pasukan untuk melawan Ryan. Tuan, karena sudah memutuskan membongkar makamnya, kenapa masih mengajak 28 penguasa wilayah untuk ikut menyerang? Bukankah ini sama saja dengan bagi keuntungan kita? Setelah menggali kuburannya bisa membuat Hendra waspada. Aku harus menahan Hendra di alam roh, mengalihkan perhatiannya untuk menjamin keturunanku berhasil menggali kuburannya. Baik, Hendra. Bukankah kau ingin jadi raja? Pada hari penobatanmu jadi raja, kau akan lenyap jadi abu? Ryan, Kakek. Ryan, hari ini ada kabar gembira. Coba tebak. Hari ini penobatanku jadi raja.
Benarkah? Baguslah. Ada karpet merah, para pejabat, kursi raja. Lihatlah. Ryan, hati-hati. Kakek! Kakek, ada masalah apa? Gawat, ada yang mau menggali makam kakek. Ryan, cepatlah pergi ke makam kakek. Kaki! Ada apa? Ada yang mau menggali kuburan kakekku. Lapor gawat Tuan, 28 penguasa wilayah membawa pasukan menyerang kita. Sekarang sudah mendekati pintu gerbang kota. Awasi dan laporkan lagi. Baik. Dasar bajingan, beraninya mengganggu acaraku. Hari ini aku akan menangkap semua bajingan itu. Hentikan! Ryan, kau datang pada saat yang tepat. Sebentar lagi, kau akan aku kubur bersama kakekmu. Theo, kau cari gara-gara ya? Ryan, kau belum paham situasinya ya. Baiklah, aku penuhi keinginanmu. Jangan! Kau minta syarat apa? Katakan saja. Ryan, kau kan sok hebat. Sekarang potong tanganmu sendiri, lalu merangkaklah kemari dan minta maaf. Nanti aku akan pertimbangkan untuk nggak menghancurkan mayat kakekmu. Lancang, beraninya lancang pada Tuan Ryan. Diam, berani bicara lagi. Aku hancurkan makam itu. Ryan, kau dengar nggak? Cepat berlutut. Lapor Tuan, musuh sudah menerobos masuk gerbang kota. Sekarang menyerbu ke arah kita. Apa? Dion, cepat kumpulkan pasukan, bersiaplah untuk bertempur. Baik. Gawat Tuan, gudang senjata kita telah dihancurkan. Ryan, sudah kukasih kesempatan. Tetap nggak kau gunakan. Tetap nggak mau berlutut. Kalau begitu aku... Aku berlutut. Tuan, jangan Tuan. Demi kakek, aku harus berlutut. Hendra, jangan senang dulu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ternyata ini ulahmu. Seorang rakyat biasa jadi raja. Mau ditaruh mana muka kami sebagai kaum bangsawan? Ku beritahu, orang miskin tetap orang miskin. Nasib kalian gak akan berubah selamanya. Wira, kau percaya diri sekali, memangnya bisa mengalahkanku. Sudah mendekati ajal, masih berani melawan? Hari ini kubunuh kau! Lihatlah, para wanita cantik suami kalian hanyalah pria miskin yang tunduk padaku. Merangkaklah kemari. Ryan! Sekarang kau benar-benar berjalan seperti anjing. Sekarang asal aku dorong pelan-pelan, seluruh keluargamu akan... Hentikan! Kalau enggak mau mereka mati, lepaskan adikku. Ryan. Keren. Ryan. Nenek, Apa kau hebat? Kalau berani, coba pukul aku. lancang, beraninya kurang ajar pada Tuan. Jangan lupa, leluhur keluarga Sanjaya masih bawahan Tuan Hendra. Kalau berani kurang ajar pada Tuan Ryan, aku nggak akan segan padamu. Nggak segan? Penyokong keluarga Sanjaya adalah keluarga Owen dari kota Wardah. Sekarang leluhur keluarga Owen mengajak 28 penguasa wilayah menyerang kakekmu. Dilihat waktunya, kakekmu sekarang pasti sudah mati. 28 penguasa wilayah. Alam roh belum menyatu. 28 penguasa wilayah masing-masing menguasai satu wilayah. Selama ini mereka nggak saling mengganggu, tapi sebenarnya mereka hanyalah penguasa kecil. Setelah Tuan Hendra makin berkuasa dan kaya, mereka ingin mengambil keuntungan. Kakekku sampai sekarang belum bisa menyatukan. Sepertinya butuh usaha keras. Yang melindungimu hanya kakekmu, sekarang kekuasaan kakekmu hancur. Ryan, dulu aku menghormatimu. Karena mempertimbangkan keselamatan leluhur keluarga Sanjaya, tapi sekarang situasi terbalik. Aku akan menangkap kalian.
kalian semua akan masuk penjara. Nona Sonia, saya mohon, menantu saya telah bersikap nggak sopan. Mohon Anda bermurah hati, ampuni dia. Yuda, memangnya kau siapa? Setelah aku membunuhnya, selanjutnya giliran keluarga Santoso. Kak, jangan banyak omong. Cepat bunuh dia. Hentikan. Siapa kau? Oh, ternyata Bu Sonia. Nama saya Kevin Atmaja, putra keluarga Atmaja dari Provinsi Alana. Oh, ternyata Tuan Kevin. Lama nggak jumpa. Nona Sonia, jangan sungkan. Hari ini, aku melamar ke rumah keluarga Santoso. Nggak disangka, para tetua dibawa Nona Sonia ke sini. Entah apakah Nona Sonia melepaskan mereka demi menghormatiku. Ini, Meski keluarga Atmaja masih kalah pamor dengan keluarga Owen, tapi dia tetap keluarga bangsawan. Aku nggak boleh menyinggungnya. Baik, saya penuhi permintaan Tuan Kevin. Terima kasih. Keluarga Santoso kali ini beruntung. Lepaskan dia. lihat kan, pada akhirnya yang membantu keluarga Santoso adalah Tuan Kevin, sedangkan Ryan itu pembawa sial. Fanny, Aku merasa ucapan Fanny benar. Ryan memang pembawa sial. Dia itu pembohong. omong kosong. Leluhur bilang sendiri, Tuan Ryan adalah keluarga terhormat, mana mungkin dia pembohong. Leluhurmu sudah lama meninggal, kau masih tidak sadar. Mungkinkah kau lebih percaya ucapan orang mati? Ini. Sudahlah, ini bukan urusan keluarga Santoso, jadi lepaskan mereka. Tapi pria silan ini, aku mau kedua kakinya dipatahkan. Tunggu. Nona Sonia, demi menghormatiku, jangan memperpanjang masalah ini. Tuan Kevin, omong apa kau ini? Kenapa kau membelanya? Diamlah. Kakak ipar, Siapa kau? Adi Atmaja. Kakek buyut. Pemimpin keluarga Atmaja generasi ke-73? Namamu Kevin. Kan nasib keluarga Atmaja di ujung tanduk. Kalau nggak segera bertindak, takutnya keluarga Atmaja akan binasa. Apa? Awalnya, aku adalah penguasa kota di alam roh, tapi karena menyinggung Tuan Hendra, sekarang nasib kita terancam binasa. Tanpa pelindunganku, keluarga Atmaja akan hancur. Lalu apa yang harus kulakukan? Ku dengar cucu Tuan Hendra sekarang berada di Provinsi Alana. Dia juga melamar cucu keluarga Santoso. Kau harus... Leluhur, tenang saja. Aku pasti bunuh Ryan dan menghancurkan keluarga Santoso. Bodoh! Kakeknya sekarang adalah raja di alam roh. Kalau kau bunuh cucunya, dia akan naik takhta di alam roh lebih awal, sedangkan kita binasa. Benar-benar binasa. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dasar bodoh! Tentu lakukan segala cara untuk mendekati cucunya. Bukankah kau juga akan menikahi cucu keluarga Santoso? Bukankah kalian akan jadi ipar? Ingat baik-baik. Lakukan segala cara untuk meminta maaf pada cucu Tuan Hendra. Kenapa kau berlutut begini? Kakak ipar, sebelumnya leluhur keluarga Atmaja banyak menyinggung Anda. Mohon kakak ipar berbicara yang baik-baik tentang leluhur kami dan memaafkan mereka. Tunggu, lepaskan tanganku dulu. Berjanjilah dulu. Tunggu dulu. Kau belum beritahu apa kesalahannya. Bagaimana aku bisa bantu leluhurmu? Aku nggak peduli. Pokoknya aku sudah panggil kau kakak ipar. Kau hanya perlu mengangguk dan berjanji padaku. Orang ini sudah gila ya. Baiklah. Aku janji. Berdirilah dulu. Terima kasih kakak ipar. Mulai sekarang aku ikuti apapun perintah kakak ipar. Kau suruh aku ke barat, aku nggak akan ke timur. Kau suruh aku... Cukup. Kau bisa bantu selesaikan masalah ini? Kakak ipar serahkan padaku. Nona Sonia, mengenai masalah hari ini, nggak peduli ada dendam apa antara keluarga Sanjaya dan kakak iparku, aku akan melindunginya. Memangnya kau bisa? Aku bisa. Dasar pembual. Tuan Hans, kau sudah datang. Siapa yang namanya Ryan? Tuan Hans itu orangnya. Oh, ternyata Tuan Hans. Tuan Hans juga ada kaitannya dengan masalah ini. Bagaimana kalau Tuan Hans memaafkannya demi keluarga Atmaja? Memangnya keluarga Atmaja siapa? Kalau berani bicara lagi, aku bunuh seluruh keluarga Atmaja. Kau yang namanya Ryan? Kenapa? Kakekmu hanya rakyat jelata, tapi ingin jadi raja.
Orang miskin kayak kalian pantasnya menjadi budak kami, sekarang juga segera berlutut dan minta maaf. Siapa tahu aku berbaik hati membiarkan mayatmu tetap utuh. Gawat-gawat, bahkan keluarga Owen dari Provinsi Warda datang. Diam! Ryan, siapa yang bisa menolongmu sekarang? Meski Raja Langit datang, dia nggak bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar, beraninya bicara seperti itu di depan Tuan Ryan, bahkan berani menjelekkan Tuan Hendra. Ku bunuh kau! Tuan Ryan, Tuan Hendra, mungkin kalian belum tahu. Leluhurku sudah berkomplot dengan 28 penguasa wilayah menyerang kakekmu yang kampungan itu. Kakek dan para pengikutnya nggak akan bisa bangkit selamanya. Ternyata di dunia manapun selalu ada penjilat dan pengkhianat. Untung aku sudah siapkan senjata untuk kakek lebih awal. Raja Wira, bukankah kau ingin membinasakanku? Aku akan tunjukkan senjata yang sebenarnya. Raja Wira, dasar kau pengkhianat. Kau nggak tahu aku masih punya senjata, kan? Omong-omong, aku harus berterima kasih padamu. Kau mengumpulkan 28 penguasa wilayah ke sini, jadi nggak perlu lawan mereka satu persatu. Kau dari keluarga Owen, kan? Sebenarnya, kita berdua nggak ada dendam, tapi kau sengaja cari masalah denganku. Aku nggak berniat membunuh keluarga Owen, tapi kau melibatkan keluarga Santoso ke dalam masalah ini. Ryan, Jangan salahkan aku bersikap kejam padamu. Nyawa keluarga Owen harus kuambil. Ambil nyawa keluarga Owen, leluhur keluarga Owen adalah Raja Wira. Di alam roh, dia adalah penguasa yang kuat, sedangkan kakekmu sebentar lagi akan jadi tahanan. Kau pikir aku takut padamu? Silan, diam kau! Tuan Hendra adalah orang beruntung, dia pasti bisa mengubah nasib. Mengubah nasib. Tapi kakekmu itu miskin, gak tahu diri, gak tahu cara bersikap, gak tahu seberapa kuatnya Raja Wira. Benar-benar, Tuan Hans. Bunuh saja orang-orang ini dan orang-orang miskin ini. Tuan Hans, serahkan mereka padaku. Jangan biarkan mereka mati dengan mudah. Aku akan menangkap dan menyiksa mereka selama 20 tahun. Mereka akan mendekam di dalam penjara yang gelap seumur hidup. Bagus. Tuan Hans, wanita-wanita ini serahkan padaku. Tuan Theo, bukankah kau sudah dilumpuhkan? Kenapa masih tertarik sama wanita? Bukankah aku memelihara banyak binatang di rumah? Mengamuklah sepuasnya. Dasar segerombolan orang nggak berguna. Aku mau lihat siapa yang bisa menolong kalian. Hei, kau benar-benar percaya omongan Hans? Bagaimana kalau dia yang kalah? Kalah. Ada 28 penguasa wilayah dengan puluhan juta pasukan. Sekuat apapun kakekmu dan pengikutnya yang miskin itu pasti mati semua. Siapa tahu sekarang kakekmu sedang meminta ampun. Percuma membujuk orang keras kepala. Aku masih nggak mengerti. Di zaman modern ini, kalian masih mengandalkan jumlah untuk berperang? Kalau nggak mengandalkan jumlah, masa perang dengan jumlah pasukan sedikit? Jumlah pasukan kalian sedikit ya? Aduh, aku takut sekali. Ryan. Kakek. Ryan ini luar biasa. Ryan. Senjata yang kau berikan untuk kakek sangat ampuh sekali. Hanya beberapa tembakan, 28 penguasa wilayah, dan puluhan juta pasukan mati semua. Keren kan kakek? Kita bicara lagi nanti ya. Aku mau menyingkirkan para bajingan ini dulu. Setelah menyingkirkan mereka, aku beri senjata-senjata bagus lainnya. Kau ketakutan sampai jadi gila ya? Masa bicara dengan kayu? Mungkinkah kau berkomunikasi dengan kakekmu pakai kayu itu? Baiklah. Hari ini acara penobatan kakek. Jangan biarkan para bajingan itu merusak suasana hati kakek. Jangan semudah itu memaafkan mereka. Kakek mau mulai acara penobatan dulu. Baik. Ku beritahu, kakekku sudah menang, bahkan sekarang mulai dinobatkan jadi raja. Kakekmu? Sinyal? Mana sinyal? Halo kakek cepat tolong aku, bunuh mereka. Theo, kau telah menghina Tuan Ryan dan Tuan Hendra. Keluarga Sanjaya harus dihukum mati hari ini. Nggak akan terlahir kembali selamanya. Cuma bicara sedikit sambil pegang kotak kayu, malah diancam hukuman mati? Kenapa? Kalian sedang bersandiwara ya? Sandiwara kalian benar-benar bagus. Kayu, pantas pikiran para leluhur kalian sangat sempit, makanya nggak tahu alat komunikasi dua dunia.
Leluhur keluarga Owen adalah penguasa di alam roh selama ribuan tahun. Dia tahu segalanya. Mengenai alat komunikasi dua dunia, aku belum pernah dengar. Kemungkinan itu hanya khayalan orang miskin kayak kalian, kan? Sudahlah, aku nggak mau banyak omong denganmu. Ku beritahu yang sebenarnya, 28 penguasa sudah tewas semua, termasuk leluhurmu. Kusarankan, sekarang kau perbanyak amal, kalau enggak kau bakal terima siksaan di alam roh. Bodoh! Aku akan tunjukkan pada kalian caraku berkomunikasi dengan leluhurku. Sekalian kau akan tahu bagaimana leluhur keluarga Owen membunuh kakekmu. Pengawal, siapkan altar. Yang mulia panjang umur. Semoga panjang umur. Berdirilah. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang, aku berhasil menaklukkan 28 wilayah. Selanjutnya, kita serang negara Arum, biar mereka merasakan kembali perang besar di masa lalu. Tuan kita apakan Raja Wira? Bunuh dia. Jangan, Tuan. Ayah, ini salahku karena terlalu percaya dengan tipu daya orang. Mohon bermurah hati mengampuni kesalahanku. Aku nggak akan berani mengulangi kesalahanku. Dia sedang apa? Memanggil leluhur. Memanggil leluhur? Garis keturunan keluarga Owen sangat berpengaruh di alam roh. Asalkan bersedia membayar mahal, mereka bisa membuka komunikasi dua dunia. Ini terlalu berlebihan. Berlebihan? Untuk membuka komunikasi dengan alam roh, butuh biaya mahal. Kau pikir dupa apa yang baru saja kutancapkan? Ternyata itu dupa premium yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Dupa? Benar, dupa biasa hanya menggunakan bahan-bahan yang murah dan umum. Sedangkan dupa yang digunakan Tuan Hans memakai bahan-bahan yang langka dan mahal. Bodoh, kalian hanya rakyat jelata, mana mungkin tahu cara ritual keluarga Owen? Satu dupa harganya 200 miliar. Salah. Harganya 400 miliar. Ritualnya mahal sekali. Menghabiskan biaya 400 miliar untuk melakukan ritual? Benar-benar berlebihan. Biasanya, saat ritual, aku hanya pakai 2 lilin. Apa terlalu sederhana ya? Kau adalah cucu raja, seorang bangsawan. Pakai 2 lilin biasa juga nggak masalah. Leluhur keluarga Owen yang terhormat, mohon leluhur berkenan berbicara denganku. Mohon leluhur berbicara. Kakek beneran bisa ketemu leluhur lewat ritual? Nggak tahu. Dasar bodoh. Rakyat biasa seperti kalian mana mungkin tahu cara ritual keluarga Owen. Pemujaan leluhur hanyalah ritual biasa, ada yang lebih hebat lagi, bahkan bisa kirim barang dari alam roh. Oh, bahkan bisa pinjam barang dari alam roh? Tentu saja. Lihat ini, kan? Koin tembaga ini dipinjam dari alam roh, nilainya 20 miliar, merupakan barang berharga. Mungkinkah itu adalah koin keberuntungan dari alam roh yang legendaris? Katanya, 1 koin tembaga bisa memperpanjang umur 1 tahun. Wawasan Tuan Kevin memang luas. 1 koin ini bisa memperpanjang umur 1 tahun. Kalau bisa mendapatkan Leontin Phoenix legendaris, bisa memperpanjang umur 20 tahun. Cuma koin keberuntungan nggak penting. Nggak penting? Memangnya kau punya? Tentu nggak punya. Nggak punya, masih berani mengkritik? Aku nggak punya, tapi dia punya. Aku? Betul, keluarkan hadiah pemberian dari Tuan Hendra, tunjukkan kepada mereka semua. Maksudnya ini? Hei, itu adalah Leontin Phoenix dari alam roh. Bagaimana mungkin? Perhiasan dari alam roh itu harganya nggak ternilai. Kau cuma wanita biasa, kok bisa punya Leontin itu? Erin, dari mana kau mendapatkannya? Aku nggak tahu. Ini pemberian dari Ryan. Ryan bahkan mampu menghadiahkan Leontin Phoenix. Ternyata Ryan sehebat itu. Bagus, cucu menantuku memang baik. Bukan. Ini pemberian dari kakekku. Buat apa kau menginginkan Leontin Phoenix? Leluhur keluarga Owen akan segera muncul. Nanti kau akan tahu betapa jauhnya perbedaan kita. Wahai leluhur, tunjukkan dirimu. Apa yang terjadi?
Lapor, Yang Mulia, sepertinya keturunan saya sedang melakukan ritual leluhur. Entah apakah saya diizinkan bertemu dengannya. Karena kau memanggilku ayah, aku beri kau kesempatan bertemu dengan keturunanmu. Suruh dia minta maaf pada cucuku, sekalian menyampaikan wasiat. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon pamit. Jangan kemana-mana, temui dia di sini. Ini nggak pantas. Apa yang nggak pantas? Saya takut dia. Nggak takut tentang Yang Mulia. Dan menyinggung Anda. Mohon dimaafkan. Sudah kukatakan temui dia di sini. Baik, wahai leluhur, tunjukkan dirimu. Leluhur. Ada apa? Kenapa memanggilku? Leluhur. Cucu Hendra Latif, Ryan mengatakan leluhur dan 28 penguasa wilayah. Kalah perang, ini benar-benar konyol. Kalian dengar sendiri, leluhurku marah. Tamat riwayat kalian, termasuk leluhur kalian yang miskin itu semuanya dalam bahaya. Sinyal di sini nggak bagus. Sudah dulu ya. Leluhur. Apa yang terjadi? Dulu, ritual selalu lancar. Kenapa sekarang bilang sinyal nggak bagus? Memangnya di sana ada internet? Tuan Hans, ada apa dengan leluhurmu? Hari ini leluhurku sedang sibuk, tapi keluarga Owen sangat kuat. Tanpa bantuan leluhur pun, aku bisa membunuh bocah itu. Dengan mudah. Membunuhku dengan mudah? Tunggu sampai aku siap. Kau berani memukulku? Siapa apaan? Aku sudah lama nggak menyukaimu. Apa istimewanya keluarga Owen? Keluarga Owen sehebat itu. Mentang-mentang kaya, merasa diri hebat. Aku sudah lama nggak menyukaimu. Ternyata keluarga Owen sehebat ini. Sampai gubernur juga mengikuti perintahnya. Tuan Ryan, nama saya Ruben Darko, Gubernur Kota Danur. Saya beruntung bertemu Tuan Ryan hari ini. Mohon bicara yang baik-baik tentang keluarga Darko di depan Tuan Hendra. Pak Ruben, Anda terlalu merendah. Pak Ruben, Anda... Jangan panggil aku Pak Ruben. Aku nggak punya bawahan sepertimu. Jangan mengira aku nggak tahu semua yang kulakukan. Mulai sekarang kau dipecat. Apa? Saya... Ruben, ku beritahu, aku nggak suka punya pemimpin sepertimu. Tuan Hans, kau harus bela aku. Ruben, dasar pria tua bangka, apa yang kau lakukan? Leluhurku menyuruhmu ke sini. Masa hanya untuk menjilat orang miskin ini? Hans, kakeknya Tuan Ryan adalah raja. Sedangkan leluhur keluarga Owen hanya seorang tahanan. Aku sarankan kau jaga ucapanmu. Pikirkan cara bagaimana menebus kesalahanmu pada Tuan Ryan. Kau bilang leluhur keluarga Owen hanya tahanan? Hari ini aku akan tunjukkan bagaimana Hendra mati setelah kalah perang. Yang Mulia, tolong beri saya kesempatan lagi. Keluarga Owen akan mengabdi kepada Anda. Sampai seterusnya. Kalau begitu, kau harus jelaskan kepada keturunanmu. Wahai leluhur keluarga Owen, saya mohon leluhur berkenan berbicara hari ini. Ada proyeksi sekali menggunakan proyeksi dua dunia harganya ratusan tael. Sepertinya leluhur keluarga Owen berhasil mengalahkan Hendra. Leluhur. Jubah raja? Mungkinkah leluhur keluarga Owen jadi raja? Betul. Keluarga Owen memiliki pasukan banyak. Setelah kakek Ryan mati, posisi raja jadi milik keluarga Owen. Selamat leluhur. Saya, Hans Owen, memberi hormat kepada leluhur. Semoga panjang umur. Gawat, mungkinkah kakek kalah perang? Enggak, percayalah pada Tuan Hendra dan Tuan Ryan yang memberimu hadiah. Leluhur. Tuan Hans, sepertinya kau salah orang. Bagaimana kalau ternyata kau bukan memberi hormat pada leluhurmu, melainkan kakekku? Raja Wirang, kau ingin jadi raja? Yang Mulia, Anda salah paham. Dengarkan penjelasan saya. Saya sangat ambisius. Nggak pantas menjadi raja. Keturunanmu memberi hormat padamu. Bagaimana kalau kau pakai jubah rajaku? Ini salah paham, Yang Mulia. Ini salah paham. Ternyata salah paham.
Begini saja, kau jelaskan pada keturunanmu, tapi kalau penjelasanmu kurang jelas, seluruh keturunan keluarga Owen dalam bahaya. Baik, Leluhurku jadi raja, sedangkan kakekmu cuma seorang tahanan. Atas dasar apa kau bicara denganku? Kenapa bukan leluhur keluarga Owen? Mungkinkah dia adalah kakekmu? Leluhur, Anda masih ingat saya? Saya adalah calon pemimpin keluarga Owen. oh, kau yang namanya Hans. Benar. Kalau begitu, pangkatmu sebagai pemimpin keluarga Owen dicopot. Apa maksudnya? Saya dipromosikan jadi pemimpin? Terima kasih, leluhur. Saya janji akan memimpin keluarga Owen menuju kemakmuran. Berlutut sekarang. Apa kau tahu telah melakukan dosa besar? Apa maksudnya? Anda telah menjadi raja, maka takhta itu milik keluarga Owen. Apa dosa saya? Diam! Aku Wira akan mengabdi pada Yang Mulia seumur hidup. Leluhur, apa maksud dari perkataan Anda? Raja Wira, Kau benar-benar ingin jadi raja? Yang Mulia, Anda salah paham. Keturunan saya, dia sudah gila. Leluhur, apa maksudnya? Siapa bilang aku gila? Kalau ku bilang kau gila, artinya kau gila. Leluhur, jangan-jangan Anda disandera oleh Hendra? Leluhur, jangan khawatir. Bukankah 28 penguasa wilayah sedang mengepungnya? Nanti, aku akan menyandera Ryan. Kalau Hendra berani macam-macam, aku akan bunuh Ryan. Kau berani? Dengan kekuasaan keluarga Owen, aku bisa bunuh Ryan dengan mudah. Kau mau aku binasa? Asalkan 28 penguasa wilayah berhasil menerobos masuk gerbang kota, Anda bisa menang. Keluarga Owen akan makmur lagi. Diam! 28 penguasa wilayah. Salah, 28 penjahat itu sudah mati. Bagaimana mungkin? 28 penguasa itu nggak mampu membunuh pria miskin itu? Siapa bilang enggak mungkin? Yang Mulia gagah, berani dan perkasa. Enggak ada yang bisa menandinginya. Dia bisa membunuh 28 penguasa itu dengan mudah selagi suasana hati Yang Mulia sedang bagus sekarang. Segera minta maaf dan memohon hukuman yang lebih ringan. Raja Wira sudah selesai bicara? Sudah. Baik. Sekarang mati kau. Leluhur! Sepertinya Leluhurmu sudah mati. Meski leluhurku mati, dengan kekuasaan keluarga Owen, aku bisa membunuhmu. Kita berdua akan mati bersama. Sepertinya kau masih belum memahami posisimu sekarang. Atas mandat dari Raja, keluarga Owen dan keluarga Sanjaya mengabaikan hukum dan membuat kekacauan, membunuh dengan keji. Dosa mereka sangat besar. Seluruh keluarga Owen dan Sanjaya akan dijadikan budak di alam roh, dilarang bereinkarnasi kembali. Kakek-kakek ada senjata baru. Aduh, Ryan, senjata apa lagi? Oh ya, nggak perlu bakar uang kertas lagi. Kau bakar uang kertas terlalu banyak sampai terjadi inflasi di alam roh. Ya, nggak lagi. Kali ini aku mau kasih senjata baru. Senjata baru apa? Peluncur roket? Itu sudah nggak cocok dengan status kakek sekarang. Lalu senjata apa itu? Lihat ini. Apa itu? Kakek lupa ya. Bola kecil ini namanya bom hidrogen dengan daya ledak 170 juta ton TNT. Keren, kan? Itu pasti nggak terpakai. Bukankah kondisi beberapa negara sekitar sedang nggak stabil? Pakai senjata ini untuk menguasai beberapa negara kecil dan membuat mereka takut. Masuk akal. Yang Mulia Putra Mahkota sangat berbakti. Lebih baik selir dari 28 penguasa wilayah itu diberikan untuk Tuan Ryan untuk melanjutkan garis keturunan. Ya, masuk akal. Kakek, berapa banyak selir dari 28 penguasa wilayah itu? Ah, nggak banyak. Sekitar 1.800 selir. Sekitar 1.800 selir. Kakek, aku nggak setuju. Kakek, aku juga nggak setuju. Kakek, aku juga nggak setuju. Begini saja, Ryan. Kalian segera menikah saja. Baik, baik. Hai, kalian ngapain? Menikah. Nikah. Ayo bom hidrogen itu. Kakek! Kakek!